teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Reva Okta Valentino Noah Zendrato dengan NPM 202115501880. Hari ini aku mau mengajak kita semua untuk membahas tentang isu-isu lingkungan hidup. Nah, teman-teman mungkin berapa waktu belakangan ini udah sering dengar nih tentang isu-isu lingkungan hidup, entah itu mungkin tentang pembabakan hutan atau mungkin tentang sumber daya alam gitu yang hari-hari ini belakangan sedang banyak dibahas gitu, sedang viral sepertinya gitu. Jadi hari ini aku mau ngajak kita lebih mendalami lagi tentang apa sih itu isu-isu dari lingkungan hidup, karena ini menjadi hal yang penting bagi kita ya, bagi kita manusia-manusia yang hidup di bumi ini, karena kita perlu tahu lingkungan hidup itu seperti apa sih gitu. Nah, kita akan ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang apa sih atau pengertian atau hakikat dari isu-isu lingkungan hidup itu seperti apa sih. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang pemanasan global, yang mungkin teman-teman sudah sering dengar gitu dari sejak zaman sekolah ya. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang fenomena yang namanya El Nino dan La Nina. Lalu yang keempat kita akan membahas juga tentang pencemaran lingkungan. Dan yang kelima terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih solusinya, bagaimana sih cara kita mengatasi dari masalah-masalah isu-isu lingkungan hidup. Nah, pertama kita akan langsung aja bahas tentang pengertian dari isu-isu lingkungan hidup. Jadi isu-isu lingkungan hidup itu apa sih gitu? Isu lingkungan itu adalah topik hangat yang membahas tentang kondisi lingkungan di bumi yang terkait dengan gejala atau perubahan dari komposisi kadar dasar yang terjadi di alam sekitar kita. Atau mungkin juga isu lingkungan itu adalah permasalahan yang timbul akibat gangguan terhadap keseimbangan alam. Nah, isu-isu lingkungan hidup itu biasanya muncul akibat dari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Contohnya nih, seperti pertama adanya pencemaran udara gara-gara sepeda motor misalnya. Lalu yang kedua pencemaran tanah gara-gara pupuk kompos. Atau mungkin juga pencemaran air gara-gara pembuangan limbah yang nggak begitu baik. Lalu dampaknya sampai ke perubahan iklim yang membuat cuaca suka berubah, cuaca suka nggak jelas. Nah, itu termasuk bagian dari isu-isu lingkungan hidup, teman-teman. Nah, lalu kedua kita akan membahas tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global itu apa sih? Nah, global warming atau pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi secara bertahap. Nah, biasanya penyebab dari global warming itu pertama nih, dari sektor energi. Misalnya dari pembangkit listrik menggunakan daya batu bara dan minyak bumi. Itu menghasilkan efek dari gas rumah kaca yang berakibat lapisan-lapisan ozon atau lapisan-lapisan atmosfer itu jadi berkurang, dan akibatnya cahaya matahari itu lebih terasa lebih panas. Jadi mungkin teman-teman sering ngerasa gitu ya, hari-hari ini kok kayaknya makin panas gitu, kok kayaknya matahari makin terik gitu. Atau kalau kata orang Bekasi bilang neraka bocor gitu ya. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya dari sektor energi. Lalu berikut juga dari sektor pupuk atau limbah ternak yang menghasilkan gas metana dan juga N2O. Lalu yang ketiga dari kendaraan bermotor yang mengakibatkan adanya emisi dari karbon dioksida. Lalu juga penyebabnya juga dari pencemaran air laut, lalu juga penebangan hutan, lalu juga dari es kutub yang mencair baik itu di kutub utara atau kutub selatan. Nah, kita mau kembali lagi, kita akan bahas pokok yang ketiga, yaitu fenomena El Nino dan La Nina. Ini mungkin bahasa yang kita agak jarang dengar ya, seperti bahasa Latin gitu. Tapi kita akan bahas hari ini juga. Jadi El Nino atau La Nina itu apa sih? El Nino itu adalah fenomena yang dimana pemanasan laut Pasifik di bagian tengah dan timur itu terjadi secara ekstrim dan berakibat adanya perubahan cuaca secara panas jadi panas. Dan La Nina adalah kebalikannya, perubahan cuaca secara ekstrim di bagian Laut Pasifik Tengah juga, tapi dampaknya adalah pendinginan gitu, yang berakibat gara-gara La Nina ini, ada fenomena La Nina, berakibat jadi ada hujan ekstrim. Nah, contoh La Nina ini terjadi baru belakangan ini nih. Karena La Nina mungkin teman-teman
beberapa waktu belakangan atau mungkin sepanjang tahun 2025 dari awal hingga ya katakanlah hampir pertengahan tahun seperti bulan Maret begitu, mungkin berasa ya kok kayaknya ini harusnya udah musim panas gitu, kayaknya ini harusnya terik terus tapi kok sering hujan gitu, curah hujan tinggi. Nah itu bisa juga disebabkan gara-gara adanya fenomena La Nina. Dan akibatnya gara-gara El Nino atau La Nina itu, fenomena ini itu berakibat kepada perubahan cuaca global kayak tadi yang aku udah sebutkan. Oke, kita akan kembali lagi kepada pokok pembahasan kita yang keempat, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, kalau pencemaran lingkungan mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Jadi pencemaran lingkungan itu apa sih? Pencemaran lingkungan itu adalah kerusakan akibat zat-zat asing di luar ambang batas. Ya, dan pencemaran lingkungan itu biasanya terjadi di dalam sektor perairan, dalam sektor tanah, yang berakibat tanah jadi nggak subur dan jadi air-air sungai jadi tercemar, jadi kotor gitu. Kayak di sini contohnya nih, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada ilustrasinya. Ada orang yang tadinya sering mancing gitu di sungai yang bersih, di sungai yang jernih, yang bagus airnya, dia sering mancing di situ. Tapi gara-gara sekarang sungainya kotor, sungainya penuh dengan sampah, sungainya nggak bersih lagi, akibatnya dia jadi nggak bisa mancing lagi, dia nggak bisa mencari ikan lagi begitu. Dan ini adalah bentuk dari pencemaran lingkungan di dalam air, di mana ada sampah-sampah di situ. Nah, dampak dari pencemaran lingkungan ini kayak tadi aku udah sebutin di awal, adanya pengurangan lapisan ozon yang berakibat di atmosfer itu jadi lebih berkurang, jadi lebih semakin menipis, dan akhirnya jadi lebih terasa lebih panas. Lalu akhirnya perubahan ekosistem juga, yang dimana ikan-ikan yang tadinya bisa berenang secara bebas, bisa bernafas secara bebas di bawah air, mereka jadi lebih sering sakit. Banyak yang mungkin banyak kasus-kasus kayak ikan-ikan yang terdampar, banyak kasus-kasus ikan-ikan yang bahkan memakan sampah, bukan memakan makanan mereka tapi memakan sampah. Lalu juga berakibat pada tanah-tanah yang jadi nggak subur, air-air jadi nggak bersih, mau diminum nggak bisa. Lalu juga berbagai aneka ragaman hayati yang dirasakan gara-gara pencemaran lingkungan ini. Nah, sekarang kita mau kembali lagi dan kita mau bahas gimana sih kira-kira caranya nih buat menyelesaikan atau solusi dari tadi tuh pemanasan global, lalu pencemaran lingkungan gitu, macam-macam itu ya. Kita mau bahas di titik solusi ini, di poin solusi ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Dan sebenarnya untuk mengatasi berbagai isu yang tadi udah kita bahas, itu kita cuma perlu mengelola sumber daya alam kita secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi lingkungan hidup yang kita tinggali saat ini itu kita pelihara, kita jaga, kita rawat. Dan salah satu solusinya mungkin kayak pertama ada penghijauan atau reboisasi. Kita tanam pohon lagi, karena kan dengan adanya tanaman pohon itu membuat kita jadi bisa merasakan oksigen lebih, ya kan, kita bernafas lebih lega. Terus juga tanah menjadi lebih subur, terus tanah juga lebih kuat, dan akibatnya jadi jarang erosi, jarang banjir. Itu bisa kita mulai dari yang namanya pertama penghijauan. Lalu yang kedua ada sengkedan, atau mungkin teman-teman pernah dengarnya namanya dengan terasering. Nah, dengan adanya terasering juga cukup membantu menjadi aliran air itu menjadi lebih tersalurkan dengan baik gitu. Lalu juga pengelolaan DAS. DAS ini adalah daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai itu perlu kita kelola dengan baik gitu. Atau mungkin teman-teman di sekitar rumahnya pernah lihat gitu ya, ada sungai-sungai yang atau mungkin teman-teman ada yang tinggalnya di daerah sekitar sungai, itu sungai-sungainya kok kayak kotor, kok kayak nggak bersih, kayak nggak terkelola dengan baik. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai menghimbau kepada pemerintah setempat, mulai dari RT RW, bisa menyampaikan bahwa kita punya sungai ini bisa kita kelola dengan lebih baik, bisa kita bersihkan bersama-sama. Dan dari situ menjadi titik solusi untuk kita memperbaiki lingkungan hidup kita. Lalu juga kita bisa memperbaiki IPAL atau mungkin sistem limbah. Teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya, ada perusahaan-perusahaan atau rumah-rumah tangga yang limbahnya tidak diproses dengan baik. Nah, hal-hal ini juga sebenarnya penting gitu. Limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah industri itu perlu dikelola dengan baik, perlu ada saluran pembuangan yang baik, dan perlu adanya hasil akhir yang baik. Sehingga kita perlu adanya namanya pengelolaan yang baik juga, adanya evaluasi, adanya monitoring terhadap limbah-limbah dari rumah tangga dan juga limbah-limbah industri. Dan yang terakhir bisa dengan 3R.
atau yang mungkin teman-teman sering dengar dengan reduce, reuse, dan recycle. Nah, jadi teman-teman, yuk kita jaga bumi kita. Karena dengan kita menjaga bumi kita memahami, kita peduli, kita bertindak, kita bisa loh menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Dan kita mulai dari hal-hal kecil aja. Misalnya kayak kita ketemu ada sampah, meskipun itu bukan sampah kita buang ke tempat sampah. Kita buang ke tempat sampah, lalu kita juga berhemat listrik dengan apabila teman-teman lagi meninggalkan kamar, meninggalkan rumah, bisa mematikan lampu yang tidak digunakan atau bisa mencabut alat-alat elektronik yang sekiranya tidak digunakan dalam waktu dekat begitu. Dan juga suarakan isu lingkungan di sekitar kita. Dan gak hanya di sekitar kita, tapi teman-teman bisa juga menggunakan media sosial. Jadi teman-teman punya media sosial, punya akun-akun Instagram, punya akun Facebook, YouTube, itu bisa dipakai untuk menyuarakan isu-isu lingkungan. Jadi teman-teman ketika lagi posting story atau posting foto, video gitu di Instagram misalnya, itu jangan cuman posting hal-hal galau doang, tapi juga postinglah tentang isu-isu lingkungan. Karena isu-isu lingkungan ini sudah mulai semakin darurat, guys. Indonesia perlu untuk disuarakan lagi masalah lingkungan hidup, masalah reboisasi, perlu kita suarakan. Siapa lagi yang mulai kalau bukan kita? Gitu guys. So terima kasih banyak teman-teman yang udah mau ngikutin pendalaman materi bersama aku. Kita bisa bahas bareng-bareng hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.